Perkenalkan, saya Imam Daryansyah. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi UTS dengan tugas menjadi seorang CEO untuk perencanaan komunikasi suatu produk. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Halo, saya Imam Daryansyah, CEO dari produk Aqua dari perusahaan Tirta Investama yang merupakan bagian dari Danone Indonesia. Aqua adalah merek air minum dalam kemasan AMDK yang dikenal luas di Indonesia dan merupakan bagian dari perusahaan Danone Indonesia. Aqua diproduksi oleh Aqua Golden Mississippi dan dikenal sebagai produk air mineral yang berasal dari 100% mata air pegunungan alami. Aqua memiliki berbagai macam produk kemasan mulai dari botol kecil hingga galon. Aqua didirikan pada tahun 1973 dan sejak saat itu menjadi pemimpin pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Aqua mengandung mineral alami yang seimbang dan membantu menjaga hidrasi tubuh serta menyegarkan. Aqua menawarkan berbagai kemasan termasuk botol, gelas, dan galon, serta berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Aqua juga memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan sumber air. Saat ini saya sedang membentuk perencanaan komunikasi perusahaan PT Tirta Investama. Dimulai dari yang pertama yaitu kebijakan komunikasi untuk norma, budaya, dan aturan. Kebijakan norma. 1. Komitmen terhadap norma dan etika komunikasi menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam setiap pesan yang disampaikan. Menolak segala bentuk komunikasi manipulatif, diskriminatif, atau menyesatkan. Menyampaikan informasi yang faktual, akurat, dan tidak menimbulkan konflik sara. Komunikasi harus mencerminkan kesopanan, empati, dan tanggung jawab. 2. Kebijakan komunikasi budaya. Budaya komunikasi perusahaan menanamkan budaya komunikasi yang inklusif dan kolaboratif di seluruh tingkatan organisasi. Memastikan komunikasi mencerminkan nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, hormat terhadap sesama, dan keselarasan dengan alam. Memperkuat identitas merek Aqua sebagai produk yang ramah lingkungan dan berakar pada nilai lokal. Ketiga, kebijakan komunikasi aturan. Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Semua bentuk komunikasi harus sesuai dengan peraturan pemerintah terkait periklanan, label, produk, dan perlindungan konsumen. Aturan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan standar industri AMDK. Peraturan perlindungan data pribadi UU PDP dalam komunikasi digital dan database pelanggan. Selanjutnya, materi promosi harus melalui proses legal, review, dan etika sebelum ditayangkan. Yang kedua, kebijakan penanganan krisis komunikasi. Komunikasi informasi flow. Yang pertama, mungkin munculnya komunikasi yang tidak benar atau misinformasi. Contohnya, jika ada data produk yang dikutip tidak lengkap oleh staf atau publik menerima pesan keliru tentang kualitas air Aqua, maka kami akan memberikan solusi atau perusahaan memberikan solusi. Yang pertama, mengaktifkan tim klarifikasi cepat rapid response team untuk segera memverifikasi dan memperbaiki informasi yang keliru. Kedua, keluarkan pernyataan resmi dari perusahaan melalui media sosial, website, dan siaran pers. Tinjau kembali alur persetujuan konten, pastikan hanya informasi yang sudah divalidasi yang boleh dipublikasikan.
Yang keempat, edukasi rutin untuk seluruh tim komunikasi dan pemasaran tentang akurasi data. Yang kedua, komunikasi negatif untuk kepentingan pribadi. Contohnya jika ada kasus karyawan menyebarkan isu internal untuk menjatuhkan rekan kerja atau manipulasi opini publik untuk kepentingan personal, maka solusi yang kami berikan adalah melakukan investigasi internal melalui HR dan legal secara objektif dan rahasia. Kedua, menerapkan sanksi tegas sesuai kode etik perusahaan, termasuk peringatan atau pemutusan hubungan kerja jika perlu. Tingkatan program pelatihan etika, komunikasi, dan integritas pribadi, dan menciptakan saluran pengaduan rahasia whistleblower system untuk melaporkan penyalahgunaan komunikasi. Yang ketiga, informasi tidak sesuai data atau hoax internal atau eksternal. Contoh, jika ada kasus data penjualan kualitas air aqua atau dampak lingkungan dipalsukan atau dilebih-lebihkan, maka solusi dari kami adalah mewajibkan audit data berkala dari tim quality assurance dan data verification unit. Larang semua bentuk publikasi data tanpa bukti valid dan dokumentasi resmi. Yang ketiga, semua presentasi eksternal harus disetujui oleh tim legal dan komunikasi korporat. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan agar memahami batasan dan etika penyebaran data. Yang ketiga, kebijakan strategi penanganan isu dan kontroversi publik dari sudut pandang Aqua yang mencangkup respon terhadap 1. Tuduhan keterlibatan Danone dalam konflik Israel-Palestina. Yang kedua, stereotip negatif terhadap produk Aqua seperti dianggap air isi ulang biasa. Dan ketiga, keluhan publik yang viral atau menuntut klarifikasi dari perusahaan. Isu 1. Tuduhan Aqua mendukung Israel karena berafiliasi dengan Danone Perancis. Masalah, publik mengaitkan Aqua sebagai bagian dari Danone Perancis dan menuduh Danone memiliki hubungan dengan pihak yang mendukung Israel, serta muncul ajakan boikot terhadap produk Danone Aqua. Maka perusahaan yang terkait bekerjasama memberikan 10 solusi, yaitu pernyataan resmi dan klarifikasi transparan menyampaikan bahwa PT Tirta Investama adalah entitas bisnis di Indonesia yang sepenuhnya dikelola dengan nilai-nilai lokal. Yang kedua, kami menegaskan bahwa Aqua tidak terlibat dalam konflik politik internasional dan fokus pada pelayanan air bersih dan kelestarian lingkungan di Indonesia. Yang kedua, kolaborasi dengan tokoh netral dan LSM lokal, menggandeng organisasi kemanusiaan di Indonesia, termasuk yang aktif mendukung Palestina. Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, kami meluncurkan program CSR bertema air untuk kemanusiaan. Yang ketiga, mengedepankan transparansi bisnis, publikasikan dan mempublikasikan laporan ESG dan dana operasional Aqua di Indonesia untuk menunjukkan bahwa kegiatan dan keuangan Aqua fokus membangun masyarakat lokal, bukan mendukung agenda asing. Selanjutnya, isu kedua, stereotip bahwa Aqua adalah air isi ulang biasa. Masalah, ada anggapan publik bahwa Aqua hanyalah air isi ulang, padahal harga premium. Kualitas produk DIP dipertanyakan oleh sebagian konsumen awam. Maka perusahaan kami memberikan solusi. Kami akan berkampanye beredukasi dari alam untuk hidup sehat, meluncurkan video dan infografis yang menjelaskan proses penyaringan alami di sumber pegunungan 400 lebih uji kualitas Aqua. Aqua memproses penyegalan higienis dari pabrik ke tangan konsumen. Yang kedua, program kunjungan ke pabrik Aqua, mengundang media komunitas, pelajar, dan influencer untuk melihat langsung proses produksi dan pengambilan air dari sumber terlindungi. Ketiga, kami melabelisasi ulang produk
jika kami memerlukannya menambahkan cap kualitas, bukan air isi ulang diproses dari sumber alam terlilit. Selanjutnya isu ketiga, keluhan dan tuntutan publik di media sosial, produk rusak, botol bocor, harga tinggi, dan lain-lain. Masalah, keluhan viral soal botol rusak, harga tidak sesuai, atau pelayanan distribusi buruk. Maka perusahaan kami memberikan solusi. Yang pertama, merespon cepat dan humanis. Tim Customer Care merespon setiap keluhan viral dalam lebih kurang 24 jam dengan bahasa yang empati dan solusi nyata. Jika perlu, CEO sendiri membuat video tanggapan langsung terhadap isu besar. Yang kedua, kami memberikan kompensasi dan evaluasi internal, memberikan penggantian atau kompensasi atas kerugian konsumen. Dan kami melakukan audit pada jalur distribusi dan manajemen kualitas. Dan selanjutnya kami membangun saluran layanan konsumen proaktif, aplikasi atau chatbot Aqua khusus untuk komplain, rating, dan kritik dengan transparansi proses penyelesaiannya. Saluran media dan kanal komunikasi yang digunakan Aqua untuk iklan dan promosi produk adalah menggunakan media konvensional seperti TV, radio, koran nasional. Yang kedua, media modern menggunakan HTC, High Technology Communication, seperti Videotron di mall, stasiun MRT, bandara. Yang ketiga, media digital, Instagram, YouTube, TikTok, dan website Aqua internal. Yang selanjutnya adalah media internet, seperti buletin, karyawan, dan selanjutnya yang terakhir adalah tujuan utama perencanaan komunikasi. 1. Menumbuhkan kesamaan pemahaman antara komunikator dan komunikat dalam setiap level komunikasi, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, meningkatkan relevansi dan keterhubungan pesan agar mudah diterima dan dimaknai. Yang ketiga, membangun kerjasama komunikasi bilateral antara Indonesia dan negara mitra seperti Perancis sebagai basis Danone dalam semangat kolaborasi, bukan dominasi. 1. Kesamaan pemahaman antara komunikator dan komunikat. Untuk komunikasi internal dan eksternal, wajib menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan kontekstual sesuai latar belakang audiens. Menerapkan prinsip one message, one understanding, yakni setiap pesan utama harus divalidasi oleh divisi komunikasi sebelum disebar. Yang kedua, menggunakan feedback loop, komunikasi balik untuk memastikan pesan dipahami dengan tepat. Keempat, kepelatihan komunikasi dua arah bagi karyawan, mendengarkan aktif listening, menghindari jargon teknis yang tidak perlu, dan menggunakan media visual atau bilingual jika dibutuhkan. Yang kedua, relevansi dan kejelasan pesan. Komunikasi setiap pesan yang keluar dari Aqua harus memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang dapat dirasakan audiens, keterkaitan dengan nilai perusahaan, alam, kesehatan, keberlanjutan. Menerapkan prinsip pesan yang baik, plus jelas, plus bermakna dan relevan. Audit komunikasi dilakukan tiap kuartal untuk mengevaluasi apakah pesan-pesan publik masih dipahami dan dirasakan oleh stakeholder. Yang ketiga, kerjasama komunikasi bilateral. Indonesia, negara mitra, Perancis. Membentuk forum komunikasi bilateral yang melibatkan 1 tim komunikasi dari Indonesia Aqua dan tim global dari Danone Perancis. Tujuan forum menyamakan pemahaman tentang budaya, regulasi, dan norma komunikasi, menyelaraskan narasi global dengan konteks lokal, mencegah perbedaan nilai, budaya memicu miskomunikasi. Yang keempat, kebijakan khusus komunikasi lintas negara. Semua dokumen strategis harus tersedia dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Prancis. Sesi alignment meeting rutin antara kedua negara minimal 1 kali per bulan. Saya percaya bahwa kekuatan komunikasi yang beretika, menghargai budaya, dan taat aturan adalah fondasi dari reputasi Aqua sebagai merek terpercaya. Baiklah, itulah paparan yang kami jelaskan sebagai CEO dari produk Aqua. Mohon agar dapat dipahami dan dimengerti. Atas kerjasama dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.